saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Aulandina Nahak, NPM 12170074. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini diperkenalkan oleh Eli Heckscher dan muridnya yang bernama Bertil Ohlin. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu menjelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori Heckscher-Ohlin klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Teori Heckscher-Ohlin atau HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Contohnya, hutan di Indonesia dan Australia, adanya perbedaan karunia sumber daya antar kedua negara tersebut. Yang kedua, model perekonomian dengan dua sektor. Asumsi yang pertama, ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang keempat, teknologi dianggap tetap. Yang ketiga, hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Hipotesis yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara menurun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki di masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya pada kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara yang kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Bagian yang keempat yaitu kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Heckscher-Ohlin. Hipotesis kritik yang pertama, berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki di masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga, apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki di masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama,
sehingga harga barang sejenis relatif sama. Ternyata perdagangan internasional tetap terjadi. Yang ketiga, teori Heckscher-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan, atau dalam hal ini perubahan ditentukan di luar model. Pada fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan yang terjadi di dalam model atau endogeneus. Kondisi ini menyebabkan aplikasi teori Heckscher-Ohlin menjadi terbatas karena tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Yang berikut adalah kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dengan memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin. Kelemahan yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Heckscher-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Yang berikut masuk pada pengujian empiris teori Heckscher-Ohlin. Dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Heckscher-Ohlin. Data Amerika Serikat tahun 1947. Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga, berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal, sebaliknya impornya akan terdiri dari barang-barang yang padat karya. Dari hasil pengujian, diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin yang sering dikenal dengan Leontief paradoks. Tetapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Paradoks Leontief dapat terjadi karena yang pertama, adanya intensitas faktor produksi yang berkebalikan,
Yang kedua, tarif dan non-tarif baru. Dan yang ketiga, perbedaan dalam keterampilan dan human capital. Penjelasan lain menyatakan bahwa penemuan Leontief tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori Hexer-Ohlin, karena ekspor Amerika Serikat yang padat karya atau labor intensif tersebut sangat logis. Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai banyak tenaga kerja terdidik atau skilled labor dibandingkan dengan negara lain, sehingga ekspornya lebih banyak terdiri atas barang yang padat karya namun terdidik. Sehingga penemuan Leontief tersebut dapat batasan tertentu justru sesuai dan mendukung teori Hexer-Ohlin. Yang berikut kita masuk pada pengujian data dan banyak negara. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai negara. Studi terpenting yang pernah dilakukan antara lain oleh Harry P. Bowen, Edward L. Lermir, dan Leo Sevkauskas. Mereka menyatakan bahwa perdagangan barang secara tidak langsung merupakan perdagangan faktor produksi, sehingga kita akan menemukan negara melakukan ekspor terhadap produk yang faktor produksinya relatif melimpah dan begitu pula sebaliknya. Dari sampel 27 negara dan 12 faktor produksi yang diujikan oleh Bowen, dapat dihitung rasio faktor endowment setiap faktor produksi suatu negara terhadap penawaran dunia. Kemudian dilakukan perbandingan rasio-rasio tersebut dengan bagian setiap negara dari pendapatan dunia. Mereka menyatakan jika teori faktor produksi benar, maka suatu negara akan selalu ekspor faktor yang bagiannya melebihi bagian pendapatan dan sebaliknya. Kenyataannya adalah 2:3 faktor produksi di perdagangan kurang dari 70% yang sesuai dengan arah yang telah diprediksi. Hasil ini mendukung paradoks Leontief di tingkatan yang lebih luas, bahwa perdagangan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori Hexer-Ohlin. Yang berikut kita masuk pada kritik oleh ahli perdagangan internasional, yaitu ahli yang pertama Raymond Vernon. Dalam kritik terhadap kelemahan teori Hexer-Ohlin di atas, antara lain dinyatakan bahwa teori Hexer-Ohlin hanya mampu menjelaskan 40% dari volume perdagangan dunia, sedangkan fenomena yang terjadi 60% negara maju belum mampu dijelaskan. Oleh memunculkan peluang timbulnya teori baru, yaitu teori siklus produksi atau product life yang ditemukan oleh Raymond Vernon. Teori ini antara lain berdasarkan adanya anggapan bahwa variabel-variabel dalam perekonomian senantiasa berubah dan perubahannya terjadi dalam model, bahkan menggunakan perubahan variabel-variabel tersebut sebagai driving motif timbulnya perdagangan internasional. Teori siklus produksi juga dibangun atas dasar pada adanya kelambanan imitasi atau penundaan difusi teknologi. Teori ini memperhatikan siklus hidup produk baru dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Teori ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap produksi baru, yaitu ketika baru ditemukan produk dan diproduksi sebagai tahap perkenalan serta hanya dikonsumsi di negara tersebut. Dan tahap yang kedua, tahap pertumbuhan produksi, yaitu memproduksi massal untuk dikonsumsi sendiri dan diekspor ke negara lain. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, tahap standarisasi produk, yaitu tahap di mana negara penemu pertama produk tersebut sekarang menjadi pengimpor dengan alasan skala ekonomi,
Sehingga dapat dikatakan bahwa teori menempatkan keunggulan komparatif dinamis karena sumber ekspor negara bergeser melewati suatu siklus hidup produk. Kritik oleh ahli perdagangan internasional yang berikut, yaitu dari Linder mengenai bersamaan selera. Asumsi lain teori Heckscher-Ohlin adalah adanya kesamaan selera di antara kedua negara. Hal ini kurang relevan sekarang. Menurut ekonomis Swedia, Stefan Brenstam Linder yang mengemukakan teori Linder selera, konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk. Selera dalam suatu negara akan menghasilkan permintaan pada suatu produk. Oleh karena itu, teori Linder berorientasi pada permintaan suatu produk, sedangkan teori Heckscher-Ohlin berorientasi pada penawaran karena fokusnya pada faktor sumber daya dan intensitas faktor. Sehingga suatu negara akan mendorong produk-produk yang diminati atau yang menjadi cerminan selera, sehingga munculnya ekspor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.